langsung saja dilanjutkan. Kemudian untuk nomor keduanya, soal kedua, di sini ada seleksi feature atau feature selection, dan saya akan mengambil data dari link ini, yaitu yang bernama arrhythmia. Jadi data arrhythmia ini merupakan data yang disusun oleh Altair Gubernir yang tujuannya untuk membedakan presence and absence dari arrhythmia dan mengklasifikasikannya ke dalam 16 grup gitu. Jadi kelas yang pertama itu untuk yang normal, dan kemudian kelas 2 sampai kelas ke-15 itu untuk perbedaan aritmianya, untuk jenis-jenis aritmianya mungkin ya, dan kemudian kelas 16-nya itu untuk yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelas 1 sampai kelas 15. Dan kemudian atributnya di sini ada 279 dengan 452 data. Dan di sini adalah informasi dari atribut. Yang contohnya di sini ada nomor 1 itu atributnya adalah age, yang nomor 2 itu adalah gender, dan nomor 3 tinggi, berat, dan seterusnya sampai di nomor 279. Oke. Jadi di database ini tidak ada nama dan ID number dari pasien-pasien di dataset ini maksudnya. Jadi filenya pun sudah saya download dan sudah saya convert menjadi CSV yang bernama arrhythmia.csv. Jadi untuk meread datanya itu kita langsung saja read.csv arrhythmia dan kemudian disimpan di variabel MyData. Dan kemudian di sini sudah ada, maka untuk memview-nya kita akan view MyData. Oke, di sini sudah ada data-data yang raw dari dataset arrhythmia tersebut. Jadi pas di sini ada maksud data. Oke, sesuai yang ada di link tersebut ya. Ada 451 instance. Maaf, yang dimaksud adalah 452 karena di sini memang dimulai dari 0. Oke, dan kemudian untuk partisinya direkomendasikan menggunakan library kernel dan kemudian untuk SVM menggunakan KSVM. Maka di sini saya harus load library kernel yang di sini saya sudah meloadnya ya, dan akan saya load ulang agar lebih pasti. Dan kemudian kita lakukan partisi data sebesar 75% pada data training dan kemudian 25% pada data test. Oke. Oke, kemudian data-data sudah dipisahkan. Jadi untuk indeks pertama itu dimasukkan ke data train, dan kemudian untuk indeks kedua dimasukkan ke dalam data test. Dan kemudian langsung saja view dua-duanya. Oke, jadi data test di sini hanya sedikit, yaitu 25% dari datanya dan dipilih secara acak. Jadi dari data ke-9, terus kemudian loncat ke data ke-13 dan lain-lain. Dan kemudian untuk data trainnya, di sini terdapat sebagian besar datanya. Jadi di sini ada 75% data. Dan kemudian langsung saja ke bagian selanjutnya, yaitu membuat model SVM-nya. Oke, sekarang saya akan merun untuk KSVM-nya ini. Dibutuhkan fungsi KSVM yang dalamnya adalah datanya dari MyData, dan kemudian diambil dari X75 XO 190 tambah 80 tambah 91 dengan kernelnya Vanilla Dot. Langsung saja di run. Oke, kemudian kita dapatkan KSVM-nya seperti ini. Oke, dan kemudian ini yang lebih detailnya. Dan kemudian kita dapatkan training error sebesar 0,85
6.018. Dan kemudian kita lanjut ke predict training. Jadi untuk memprediksinya kita memakai fungsi predict seperti biasa dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel P1 yang diambil dari KSVM dan datanya dari data train. Oke, kemudian untuk akurasi data trainnya itu kita lakukan dengan fungsi ini dan kemudian didapatkan sebesar 0,376452 dan kemudian untuk data race-nya kita masukkan prediknya ke dalam fungsi P2 kita gunakan maksudnya maaf ke dalam variabel P2 dengan fungsi predik seperti biasa dan diambil dari data test dan kemudian untuk core-nya itu sebesar 0,4371525 yang kita dapatkan dari P2 dan data test tentunya, yaitu untuk akurasi dari data testnya. Kemudian untuk feature selection sendiri kita akan mengambil library dan meloadnya, yaitu nama library Boruta, dan kemudian akan kita ambil dari datanya itu dari MyData dengan doctresnya 2 dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel fitcell. Oke, fitcell ini akan mengambil datanya terlebih dahulu, maka kita tunggu saja. Kemudian nanti setelah selesai kita akan langsung plotting dan kemudian melakukan add stats pada variabel fitcell. Oke, still have 48 attributes left. Jadi kita pause saja terlebih dahulu untuk video ini. Oke, sudah selesai di sini. Jadi dia melakukan 99 iterasi yang dimana kemudian diambil data-data yang sekiranya menurut Boruta ini penting, yaitu sebanyak 43 attribute dan kemudian 212-nya di confirm atau diambil sebagai data-data yang dianggap tidak penting dan kemudian 24-nya dibiarkan sebagai data-data yang tentatif atau bisa sesuai kondisi apakah nanti akan penting atau tidak. Tuh. Jadi kemudian kita akan melakukan plotting terlebih dahulu pada feature selection-nya dan kemudian dapatkan plotting seperti ini dan kemudian kita akan melakukan add stats yang tadi sudah saya bilang. Oke, jadi add stats-nya itu seperti ini. Oke, di sini ada median, nilai minimum dan maksimumnya dan normalnya. Jadi di sini decision-nya ada yang rejected, ada yang confirm, ada yang dia tentatif. Dia akan di reject karena penting atau tidak gitu ya. Dan memang di sini kebanyakan datanya adalah yang rejected karena memang tadi kita hitung lebih banyak yang unimportant gitu ya. Sini di nya. Dan kemudian dari data-data yang sudah ada di kita lihat maksudnya di AdStats ini kita ambil dari data fitcell-nya tentunya ya, kita ambil yang data yang tidak ditolak atau yang tidak di-reject dari fitcell-nya. Kita masukkan ke dalam fs accepted dan memakai fungsi get non rejected formula. Oke. Dan kemudian untuk view-nya sudah berhasil tidak, maka inilah variabel fs accepted-nya yaitu berisi data-data yang
sudah terconfirm atau yang penting. Jadi di sini ada 190 dan berarti ada 180 dan ada 80 dan data-data lainnya yang tidak di reject atau yang berlabel di sini confirm. Dan kemudian kita akan memodelkan menggunakan data yang diterima. Oke, jadi add lagi library party ini dan kemudian kita akan membuat decision tree dari FS yang accepted dari yang confirm ini dan kemudian menggunakan data train. Oke. Dan kemudian untuk plottingnya seperti ini. Oke, bisa dilihat jika dia kurang dari 6,6 maka akan masuk ke node 2, jika lebih maka akan masuk ke node 9 dan seterusnya ya. Bisa diikuti atau bisa dilihat dari line-line di sini dia akan masuk ke node mana dan itu tergantung dari nilai-nilai atau value yang ada di dalam datanya tersebut. Oke. Untuk menguji data trainnya kita melakukan predict lagi dari decision tree-nya. Dan kemudian kita ambil meannya ya. Di sini meannya itu adalah 0 ternyata. Dan kemudian langsung lanjut saja. Untuk predik ini kita predik dari data atau data test. Kemudian didapatkan di sini meannya adalah 0 juga. Oke, karena mean yang didapatkan ini 0, maka kita langsung lanjutkan saja. Untuk mendapatkan feature selection yang important saja, maka kita akan melakukan get confirm formula. Jadi kita akan mengambil yang dari tabel ini yang confirm saja, yang ada label confirmnya di sini. Dan kemudian kita ambil dari fit cell. Kita ambil dari fit cell, kita run, dan kemudian di sini kita juga. Jadi isinya seperti ini. Dan memang itu yang confirm saja ya, yang seperti 190, 80, 16, 441 dan seterusnya. Dan kemudian untuk membuat decision tree-nya lagi kita menggunakan fit30 dan menggunakan data dari data train di sini. Oke. Dan kemudian untuk plottingnya adalah seperti ini, tidak berbeda jauh. Ketika datanya sudah di feature selection important saja. Dan kemudian untuk prediknya kita menggunakan fungsi predik lagi dengan ini DT30 dan data test kita masukkan ke dalam atribut sebelumnya. Maksud saya adalah variabel P6 kita masukkan ke dalam situ. Dan kemudian kita cari dengan kita cari meannya dengan fungsi mean kembali. Dan tentunya kita akan mendapatkan meannya 0 karena sebelum-sebelumnya pun meannya juga sudah 0 ya di sini ya. Tetapi di sini nolnya dapat. Jadi sekian presentasi dari saya tentang time series dan juga tentang selection feature selection. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.